kitab Kejadian, yang ayat hafalan liturgi anak. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bergantian ya. Pasti tidak salah mencarinya lagi dan tidak lama. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya mulai dari ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap hitam menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sekarang di peringatan hari Pentakosta, fokus kepada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mereka tidak bisa dipisahkan dari awal penciptaan. Kita akan melihat bagaimana Allah itu sangat kreatif. Allah Roh Kudus itu sangat kreatif. Dia bisa membentuk, dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, yang kosong menjadi ada isinya dan berbentuk semau dia, sesuai dengan tujuannya. Kita lihat pada penciptaan di hari yang pertama, dimulainya Alfa Omega. Allah itu atau Yesus itu dikatakan akulah Alfa dan Omega. Artinya dia tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dia kekal. Kalau kita ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya saya ada ke bumi tanggal 14 Agustus 1959. Itu awalnya. Lahir di Tarutung pada hari Jumat. Itu awalnya. Di rumah sakit umum di Tarutung. Akhirnya belum tahu. Kepengen tahu? Ya, sama siapa? Tanya sama Tuhan. Tapi yang jelas ada akhirnya. Tapi Tuhan Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak berawal dan tidak berakhir. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dalam arti yang di atas bumi itu termasuk hitungannya langit dengan lapisan-lapisan. Lapisan yang pertama masih bisa dilewati pesawat. Ada lagi yang lebih jauh lagi menuju planet. Itu perjalanan yang bukan pesawat biasa. Dan yang ketiga itulah surga, saudara. Nah, bagaimana Allah menciptakan? Dikatakan pertama kali Allah menciptakan langit dulu. Langit. Di situ kelihatan cakrawala. Itu ide daripada mereka. Kemudian diciptakan bumi. Dan bagaimana Allah menciptakan bumi itu? Pada pertama kali dikatakan bumi belum berbentuk. Saudara pernah melihat sesuatu yang gak berbentuk? Ya. Gimana menggambarkan gak berbentuk? Sesuatu yang belum berbentuk. Saudara dulu tidak berbentuk sebelum lahir. Di rahim ibu belum berbentuk. Belum. Tapi kemudian Tuhan bentuk sedemikian rupa. Bumi juga begitu sebelum lahir, sebelum ada. Dia belum berbentuk, tapi sudah ada bentuknya dalam hati pikiran Bapa di sorga, dalam hati pikiran Tuhan Yesus, dalam hati pikiran kehendak daripada Roh Kudus. Jadi sudah ada dalam pikiran mereka. Tapi waktu itu ketika menciptakan belum berbentuk. Dan dikatakan dan kosong.
kosong. Wah, udah belum berbentuk, berarti belum kelihatan. Tapi sama Tuhan sudah ada, sehingga dia tahu mengatakan belum berbentuk. Kalau kita katakan belum berbentuk, kita belum bisa melihatnya. Tapi Tuhan belum berbentuk. Di dia tahu ya, cuma bentuknya belum seperti yang dia inginkan. Dan kosong, hampa. Itu bumi dulu sudah ada ketika dia masih belum berbentuk dan dia masih kosong, tapi Allah sedang mencipta. Dan pada masa itu ketika Allah mencipta, tiba-tiba terjadi datang kegelapan. Gelap. Tuhan mau mencipta, Tuhan mau membentuk, Tuhan mau mengisi yang kosong itu. Dan tiba-tiba dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi bumi itu pertama kali terlihat samudra raya. Jadi bumi itu semuanya nggak berbentuk karena cairan. Air, semua air. Bisa seorang membentuk air kecuali ada wadah membentuknya, masukkan ke botol, bentuk botol. Tapi ketika dia tidak ada wadahnya, udah kemana-mana. Jadi bumi itu dulu berbentuknya kosong dan air semua. Kemudian gelap. Gelap gulita meliputi samudra raya. Allah sedang mau mencipta. Jadi Tuhan itu kreatif. Dia mau menciptakan sesuatu yang tidak ada, yang kosong menjadi berisi, yang tidak berbentuk menjadi terbentuk. Memang datang kesulitan. Pada waktu itu datang kegelapan. Kegelapan menutupi semua yang Tuhan ciptakan. Kenapa gelap? Kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Dan dikatakan selanjutnya gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudera tadi, di atas permukaan air yang luas. Kalau saudara mendengar pengertian samudera, lebih luas daripada lautan. Samudera semua begitu luas sekali. Dan Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air itu. Dalam bahasa aslinya, ketika kami masih sekolah kita dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa aslinya itu tohu pabohu, artinya adalah kacau balau. Semua kacau balau, kacau sekali, berantakan dan gelap. Karena begitu kacau, Roh Kudus membentuk. Roh Kudus, sang burung merpati yang kudus itu melayang-layang di atas permukaan air. Samudera raya kacau dan gelap itu. Datang merpati putih. Terus dia bekerja, membentuk, memperbaiki yang rusak, yang kacau balau. Sehingga saudara mengerti apa pekerjaan Roh Kudus dari awal bumi ada. Dia sudah ada di kekalan. Yang melayang-layang di atas permukaan air itu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baru berfirmanlah Allah. Bapa di sorga, Bapa Yahweh itu mengeluarkan suaranya. Itulah suara daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus tampil dan keluar dari diri Allah. Berfirmanlah Allah. Jadi kata-kata yang keluar itu adalah Yesus Kristus sendiri bekerja sedemikian rupa. Jadilah terang. Padahal penciptaan matahari dan bulan itu hal yang keempat. Tetap Allah ciptakan terang. Karena tadi gelap. Penciptakan terang di hari pertama. Matahari di hari keempat ya. Dan bulan penciptaannya belum ada di hari pertama. Jadi terang itu Tuhan berikan. Dia senter semua. Terang itu dari diri daripada Allah itu. Yesus pernah berkata, akulah terang dunia. Jadi terang itu menyinari semuanya.
Jadilah terang. Keluarlah dari diri Yesus terang itu, memancar semuanya. Lalu terang itu jadi. Nah, ketika terang itu keluar dari diri Yesus dan bentuk itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, semuanya keluar dari diri Allah Bapa. Allah melihat, Bapa Yahweh melihat bahwa terang itu baik. Terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Gak boleh menyatu. Kalau bertemu terang dengan gelap menjadi kacau, abu-abu. Jadi supaya nggak remang-remang, dipisahkan. Di sini yang terang, yang gelap di sana. Ini semua punya makna dalam kehidupan kita. Tidak pernah bersatu terang dengan gelap. Yang tidak anak Tuhan dengan anak Tuhan, kalau disatukan pasti kacau. Dalam pernikahan kalau disatukan terang dengan gelap pasti kacau. Ya, menderita, nggak lama. Saudara, kenapa firman ini dijelaskan? Dan Allah menamai terang itu siang. Padahal belum ada matahari ya, berputar apa semua ada. Sudah jadi siang. Terang daripada Tuhan Yesus. Jadilah siang. Dan gelap itu karena udah terpisah, gak akan ketemu. Di situ datang terang, hilang gelap. Ketika gelap menguasai, terang itu minggir. Jadi dipisahkan. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, di malam terakhir ini Allah mau mengatakan bahwa Allah kita itu tidak suka melihat yang kacau balau, tohu pabuhu. Ya, Allah tidak mau melihat jemaat yang kacau sifatnya. Memerlukan Roh Kudus melayang-layang, menyentuh hatimu. Sebab semua kacau. Kenapa kacau? Ada kegelapan. Hati yang gelap, hati yang menyimpan dendam, benci, iri. Tuhan tidak mau. Hati saudara yang sedang diliputi gelap gulita, Tuhan mau katakan, Roh Kudus hanya masuk, hanya mau mencipta, berkreasi dalam diri saudara ketika saudara mau singkirkan kegelapan itu. Ya, Roh Kudus tugasnya seperti itu. Apakah akhir-akhir ini saudara merasa hidup saudara tak berbentuk? Mau dibilang baik, gak nampak bentuk baiknya. Mau dibilang bersibuk, gak nampak bentuknya. Tiap hari cemberut, gak ada bentuknya. Dan kemudian kosong, gak ada apanya. Hatinya hampa, pikirannya juga, pokoknya kosong, blank. Perlu Roh Kudus. Amin. Orang yang kacau-kacau dan kosong minta Roh Kudus memenuhi, melayang, menyentuh hati. Mari kita mau dibentuk Tuhan. Cara Tuhan macam-macam. Dibentuk melalui pencobaan, dibentuk melalui kesulitan hidup, kadang penyakit, kesulitan ekonomi. Kadang-kadang sengaja Tuhan buat dia sakit. Apakah sakit hati supaya merenung, siapa aku nih Tuhan? Tuhan membentuk kita dengan berbagai cara. Kadang-kadang melalui tangan hamba Tuhan, kadang-kadang melalui firman Tuhan kita dibentuk. Oh ya, aku mau kembali kepada ciptaan dulu Tuhan ciptakan ketika aku lahir baru. Jangan-jangan sudah kembali ke hidup yang lama. Jangan-jangan tidak ada lagi roh itu, memang kosong, sama sekali tidak ada, hampa.
akan dipisahkan dari terang itu. Tidak lagi disebut anak-anak terang. Mari saudara di malam terakhir ini minta Allah Roh Kudus yang kreatif itu melayang masuk ke area yang gelap, ke area yang kosong dari hidupmu, untuk kembali membentuk dari yang tidak berbentuk. Nggak kelihatan bentuknya anak Tuhan, nggak kelihatan bentuk sebagai pelayan, nggak kelihatan. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu menceritakan tentang Allah membentuk. Kejadian membentuk bumi yang kelihatan ini. Di kitab Wahyu nanti akan terlihat membentuk langit yang baru, bumi yang baru turun dari sorga. Itu kitab Wahyu. Di saudara, kita bagian daripada bumi ini, dan Allah tidak mau ada yang gelap. Amin. Amin. Dan Allah tidak mau ada yang tak terbentuk. Mari kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, menjadi dibentuk oleh firman Tuhan, dibentuk oleh nasihat, dibentuk oleh pengajaran. Jangan suka-suka kita mau bentuk apa. Jangan. Selama saudara masih mengakui anak terang, anak Tuhan, mau dibentuk. Amin. Ini baru beberapa hari cerita tentang amin ini. Langsung amin kan? Mau dibentuk. Amin. Jangan mengeraskan hati. Sebab semuanya harus Tuhan bentuk. Kita ini seperti bejana. Kalau tak Tuhan bentuk memang berantakan. Kita hanya segenggam segempal tanah. Itu sebabnya kalau hamba Tuhan mau antar jemaat, sebelum dia diantar sama pendeta lain, sebelum saya diantar sama pendeta lain, apa dikatakan jatuhkan ke lubang itu yang seperti ini dari tanah engkau buk dan kembali menjadi tanah gak berbentuk. Jadi sebelum menjadi gak berbentuk, mari dibentuk kita oleh firman Tuhan. Isi hati dengan Roh Kudus, dengan firman. Jangan kosong, jangan hampa, dan jangan suka jauh-jauh. Susah dibentuk kalau jauh. Firman Tuhan tidak sampai mau bentuk, namanya jauh. Gimana bentuknya? Jauh. Saudara, untuk membentuk tanah menjadi satu bejana mesti lembut. Amin. Kalau keras terus kering, mesti diairi oleh Roh Kudus, diairi oleh firman Allah. Jadi siram begitu, digodok lagi. Seperti bikin kue tepung itu kan, tekan. Udah begitu merata, baru dibentuk. Udah dibentuk, dibakar. Jadi sekarang di malam terakhir ini kita mau memiliki pemahaman Tuhan membentuk aku, penuhi Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus. Aku ini seperti bumi yang kacau, tidak berbentuk. Kita dari bumi, dari tanah loh. Saudara dari mana? Yang saudara pikir dari mama aku. Ya memang, mama dari mana? Dari mamanya, mama dari mana? Capek saudara menjawab. Tapi ketahuilah dari tanah. Dan itu memang firman berkatakan dari tanah kau kembali menjadi. Jadi sebelum berbentuk mau pulang ke sana, sebelum badan kita direpuk menjadi tidak berbentuk, untuk bisa sampai di surga roh kita ini. Sebab tanahnya akan kembali. Mari roh jiwa kita ini dibentuk oleh Allah Roh Kudus. Ini malam terakhir, minta Roh Kudus memenuhimu. Buang segala kehampaan di hati, buang segala bentuk-bentuk yang tak berbentuk, tak berwujud. Buang semua hati yang hampa, hati yang kering. Diisi oleh firman Tuhan. Mintalah dia masuk, minta dia mengubah hidupmu. Mari kita ambil bagian berbentuk di kaki Tuhan. Tidak ada yang lewatkan kesempatan ini. Orang yang dipenuhi jelas tandanya. Dari mulutnya datang doa pujian. Jangan tutup mulut.
ketika hari Pentakosta dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Walaupun kita belum semua jemaat berkumpul, tapi siapa yang mau berkumpul, dia mau dibentuk. Dia mau diisi yang kosong-kosong itu Tuhan mau isi. Yang kacau dia mau bentuk lagi. Biar Roh Kudus yang mau bentuk saudara menjadi pribadi yang kuat, yang takut Tuhan. Dan saudara akan dipisahkan, akan dibuang segala kegelapan hatimu, dirubah menjadi terang.